Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Oku yang ke-115. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Oku yang ke-115 dengan mengusung tema Satukan Langkah, Kokohkan Semangat, Sayangi Oku. Acara berlangsung penuh hikmat di Gedung Kesenian Batu Raja dan dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan beberapa kepala daerah dari kabupaten tetangga. Sebagai putra daerah, kehadiran gubernur menjadi simbol dukungan moral terhadap kemajuan Kabupaten Oku yang semakin berkembang dalam berbagai sektor. Pemerintah provinsi menilai kemajuan Oku bisa dilihat dari penurunan angka kemiskinan dan peningkatan indeks pembangunan manusia. Inilah salah satu ciri keberhasilan dari pemerintahan. Artinya pemerintah daerah itu terdiri dari eksekutif dan legislatif. Yang kedua, IPM, dari Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index, Sumatera Selatan saat ini sudah dalam kategori tinggi. Yang salah satu yang membuat kategori tingginya Sumatera Selatan itu karena IPM di Kabupaten Oku yang meningkat. Artinya ini berkontribusi. Ya, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Gubernur maupun Pak Bupati dan juga Ketua DPRD bahwa satukan semangat, satukan langkah, kokohkan semangat, sayangi Oku. Semoga ke depan Oku semakin maju dan dari Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo, Muhammad Taufik, TV One mengabarkan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Empat Lawang dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-18 Empat Lawang tahun 2025. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru hadir dalam rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Empat Lawang dalam rangka peringatan HUT Kabupaten Empat Lawang yang ke-18 tahun 2025. Selain dihadiri Gubernur, rapat paripurna yang digelar di Gedung Serbaguna Pemkab Empat Lawang ini juga dihadiri oleh PJ Bupati, Sekda, dan pejabat di lingkungan Pemkab Empat Lawang. Saat tiba di lokasi acara, tampak Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru disambut langsung oleh PJ Bupati Empat Lawang beserta jajarannya. Dalam sambutannya, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan sangat bangga atas kemajuan yang telah dicapai oleh Kabupaten Empat Lawang selama ini dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan terus mendorong agar program pembangunan yang telah berjalan terutama pada sektor unggulan seperti bidang pertanian dan UMKM. Ya, alhamdulillah hari ini kita sama-sama dapat proses berjalannya usia ini. Empat Lawang akan segera mewujudkan harapan masyarakat dan para penggagas perkara di sini. Yang paling penting, saya dan masyarakat Sumatera Selatan, juga masyarakat Empat Lawang ingin kabupaten ini semakin cepat maju. Dari Empat Lawang, Arwin Zatoni Saputra, TV One mengabarkan. 8 fraksi anggota DPRD Kota Palembang memberikan pemandangan umum terhadap 4 Raperda Kota Palembang. DPRD Kota Palembang menggelar rapat paripurna ke-16 masa persidangan 2 dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap 4 rancangan peraturan daerah yang diusulkan pemerintah Kota Palembang untuk tahun 2025. Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Palembang, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah Kota Palembang yang mewakili Wali Kota, serta unsur Forkopimda Kota Palembang. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Palembang, M. Hidayat. Adapun 4 raperda yang dibahas dalam rapat meliputi Raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Raperda tentang rencana pembangunan jangka panjang Kota Palembang, Raperda tentang penyelenggaraan perizinan berusaha, Raperda tentang penanganan permukiman kumuh. Satu persatu juru bicara dari masing-masing fraksi menyampaikan pandangan umumnya.
Berbagai masukan dan keluhan terkait persoalan yang dihadapi masyarakat Kota Palembang, termasuk pandangan mereka terhadap 4 raperda yang diajukan. 8 fraksi telah menyampaikan keluhan-keluhan tentang permasalahan yang ada di Kota Palembang, serta membahas 4 raperda yang diusulkan. Keempat raperda tersebut akan segera dibahas lebih lanjut melalui pembentukan panitia khusus. Usai rapat, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Palembang M. Hidayat mengharapkan 4 raperda dapat terbentuk sehingga segera dilaksanakan oleh Pemkot Palembang untuk kepentingan masyarakat. 8 fraksi DPRD Kota Palembang telah menyampaikan keluhan-keluhan tentang permasalahan yang ada di Kota Palembang dan membahas tentang 4 raperda yang diusulkan, dan ini akan segera kita selesaikan di pansus-pansus dan insya Allah perda ini segera terbentuk. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah TV One mengabarkan. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, pemerintah Kota Palembang membagikan seragam sekolah gratis kepada para siswa baru SD dan SMP. Pembagian seragam sekolah gratis ini menyasar siswa kelas 1 SD dan kelas 7 SMP dari 246 sekolah yang terdiri dari 185 SD dan 61 SMP di seluruh Kota Palembang. Total jumlah siswa penerima manfaat diperkirakan mencapai lebih dari 40.000 siswa, dengan rincian sekitar 20.000 siswa SD dan sisanya siswa SMP. Pembagian seragam sekolah dimulai Senin 14 Juli 2025 dan selesai dalam sepekan untuk membantu meringankan beban orang tua siswa menjelang tahun ajaran baru. Selain mendapatkan seragam merah putih untuk SD dan putih biru untuk SMP, Pemkot Palembang juga akan memberikan seragam pramuka melalui anggaran perubahan mendatang. Program diharapkan dapat meningkatkan semangat belajar siswa, sekaligus mendukung pemerataan pendidikan, khususnya bagi keluarga dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Di SD Negeri 135 Palembang, sebanyak 112 siswa mendapatkan seragam sekolah gratis dari pemerintah Kota Palembang. Karena program Pak Wali Kota kemarin untuk membagikan seragam gratis ke 246 sekolah yang kelas 1 SD, ada 69 di kelas 7 SMP yang sekitar berjumlah sekitar 40.000 siswa ya. Jadi 19.000 sekian anak SD. Ada sekitar 20.000 itu ada SMP kita bagikan seragam gratis kita pada hari ini sudah serentak mulai hari ini tanggal 14 sampai selesai. Artinya dalam waktu minggu ini anak kelas 1 SD dan 7 SMP itu dapat dibagikan seragam gratis bagi peserta. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan. Pemerintah Kota Palembang menggelar Palembang Berzakat di Rumah Dinas Wali Kota Palembang, Jalan Tasik. Ketauladanan zakat pimpinan ini dihadiri Wali Kota, Sekretaris Daerah, Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang, dan Kepala Dinas, Camat dan Lurah serta pimpinan BUMD Kota Palembang. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Palembang M. Ridwan Nawawi bersama Wali Kota Ratu Dewa menyerahkan zakat secara simbolis kepada warga yang kurang mampu. Wali Kota Palembang Ratu Dewa meminta kepada seluruh ASN di Kota Palembang untuk bersama memperkuat Basnas Kota Palembang. Dirinya sendiri memberikan contoh untuk berzakat. Bersama Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah Kota Palembang serta Kepala Dinas lainnya, Ratu Dewa berharap hal ini dapat disosialisasikan hingga ke tingkat paling bawah. Organisasi perangkat daerah tercatat paling patuh yaitu Dinas Kesehatan dan PDAM Tirta Mosi. Saat ini tingkat kepatuhan pegawai pemerintah Kota Palembang dalam mengeluarkan zakat meningkat hingga 85% dibanding sebelumnya. Zakat yang dikeluarkan akan disalurkan kepada masyarakat kurang mampu melalui 5 program sosial unggulan Basnas, yakni Palembang Sehat, Takwa, Cerdas, Makmur, dan Peduli. Di bulan suci Ramadan ini target kita 1,5 sampai 2 dan kita optimis insya Allah tercapai. Paling tidak peruntukannya untuk membantu warga miskin, terus pemberdayaan rumah tidak layak huni, membantu para kaum duafa, kaum mustadafin, dan juga masyarakat marginal di tingkat bawah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Dewa, Wali Kota Palembang, mengucapkan selamat atas mengudaranya program Berita Kabar TV One Sumatera Bagian Selatan. Semoga program berita ini dapat mendukung keterbukaan informasi publik di lintas stakeholder serta penyambung aspirasi masyarakat. TV One memang beda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Aprizal Hasim, Sekretaris Daerah Kota Palembang, mengucapkan selamat atas mengudaranya program Berita Kabar TV One Sumatera Bagian Selatan. Semoga program berita ini dapat mendukung keterbukaan informasi publik di lintas stakeholder serta penyambung aspirasi masyarakat Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. TV One memang beda. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pejabat Bupati Empat Lawang Fauzan Hoiridanin meninjau secara langsung kegiatan pendistribusian makan bergizi gratis yang disalurkan ke sekolah dalam Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang. Program makan bergizi gratis atau MBG ini merupakan program Presiden Prabowo secara nasional. Dengan diadakannya program MBG ini diharapkan dapat mempercepat penurunan stunting sekaligus upaya pemerintah untuk meningkatkan kesehatan gizi bagi anak-anak usia dini dan pelajar. Tak terkecuali Kabupaten Empat Lawang juga menerima program makan bergizi gratis tersebut. Untuk jalannya program ini tentunya peran pemerintah daerah menjadi ujung tombak dalam pengawasan agar MBG ini berjalan sesuai dengan harapan. Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dalam hal ini PJ Bupati melakukan peninjauan secara langsung proses pendistribusian makanan ke sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang. Yang merupakan program nasional dari Bapak Presiden, kita Kabupaten Empat Lawang bagian daripada NKRI mendukung secara penuh. Jadi hari ini kita sudah meninjau tadi secara berjenjang ke tingkat TK ya, TK PAUD yang 8, kemudian bergeser ke SD, SMP dan sekarang di SMA. Kami berharap kegiatan ini bisa sama-sama kita sukseskan. Selain meninjau pelaksanaan pendistribusian, PJ Bupati juga melakukan evaluasi sistem pelaporan gizi dan menghimbau kepada seluruh stakeholder terkait agar memantau pelaksanaan MBG ini agar tepat sasaran dan berkelanjutan. Dari Empat Lawang, Arwin Zatoni Saputra TV One mengabarkan. Pejabat Bupati Empat Lawang Fauzan Hoiridanin secara resmi melepas keberangkatan calon jemaah haji asal Kabupaten Empat Lawang tahun 2025. Sebanyak 36 calon jemaah haji asal Empat Lawang dilepas keberangkatannya oleh pejabat Bupati Empat Lawang. Acara pelepasan calon jemaah haji ini berlangsung di halaman kantor Bupati Empat Lawang dan berlangsung lancar. Ke-36 calon jemaah haji ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 2 embarkasi Palembang yang dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Hadir dalam pelepasan ini diantaranya Forkopimda, Kepala Kantor Kemenak, para camat serta tokoh agama dan pihak keluarga dari calon jemaah haji. Untuk kelancaran keberangkatan bagi para calon jemaah haji asal Empat Lawang menuju Kota Palembang, pemerintah Kabupaten Empat Lawang memberikan dukungan baik logistik maupun pendampingan tenaga medis selama dalam perjalanan. Baik, hari ini kita melepas jemaah haji Kabupaten Empat Lawang yang terdaftar 36, tapi hari ini 34 karena 2 orang nanti menyusul insya Allah tanggal 13. Kita doakan mereka sehat selamat menjadi haji dan hajah yang mabrur mabruro, sehat dalam pelaksanaan. Insya Allah mereka sehat selamat menjaga nama Kabupaten Empat Lawang. Menjadi pulang menjadi haji hajah mabrur mabruro. Oke. Dari Empat Lawang, Arwin Zatoni Saputra TV One mengabarkan.
Pemerintah Kabupaten Empat Lawang menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Upacara berlangsung khidmat dengan Inspektur Upacara PJ Bupati Empat Lawang, Fauzan Hoiridanin. PJ Bupati Empat Lawang, Fauzan Hoiridanin, memimpin langsung upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-117 tahun 2025 yang digelar di halaman kantor Bupati Empat Lawang. Upacara yang mengusung tema Bangkit untuk Indonesia Emas ini diikuti oleh ratusan peserta dari unsur ASN, TNI Polri, pelajar, dan organisasi kemasyarakatan. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar peringatan sejarah, tetapi momentum untuk membangun semangat gotong royong, inovasi dan kerja nyata demi kemajuan bangsa, khususnya di Kabupaten Empat Lawang. 1945, dan oleh sebab itu, maka penjajahan dalam amanatnya, PJ Bupati Empat Lawang Fauzan Hoiridanin mengajak seluruh aparatur dan elemen masyarakat untuk terus memperkuat pelayanan publik dan ketahanan daerah di tengah tantangan zaman yang terus berkembang. Baik, makasih ya. Hari ini kita melaksanakan upacara Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 tingkat kabupaten. Jadi hari ini tetap mengambil tema partisipasi semesta wujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Insya Allah mudah-mudahan dengan partisipasi semua, maka pendidikan di Kabupaten Empat Lawang akan semakin baik. Harapan kita, semua kita bertanggung jawab ya untuk menyukseskan pendidikan. Dari Empat Lawang, Arwin Zatoni Saputra TV One mengabarkan. Wali Kota Palembang Ratu Dewa melaksanakan sholat Id di Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo bersama masyarakat Kota Palembang. Wali Kota Palembang bersama Kepala OPD Pemerintah Kota Palembang melaksanakan sholat Id bersama ribuan masyarakat di Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo. Banyaknya warga yang melaksanakan sholat di masjid kebanggaan warga Palembang ini mengular ke jalan dan jembatan Ampera. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terima kasih. Sholat Idul Fitri kali ini diimami Ustadz Haji Ahmad Tarmizi Muhaimin Al-Hafiz dan Haji Abdul Rahman Romli SAG MPDI selaku khotib. Usai melaksanakan sholat, Wali Kota mengajak warga Palembang untuk menjadikan puasa sebagai madrasah rohani dan melalui momen Idul Fitri menjadikan Palembang sebagai kota yang berdaya, menjadikan Ramadan sebagai evaluasi. Usai melaksanakan sholat Id, Wali Kota melakukan open house di rumah dinas Wali Kota Jalan Tasik, Kota Palembang. Yang baru saja berpamitan dengan kita kepada masyarakat Palembang, mohon doa, mohon restu, mohon dukungannya supaya saya dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah syukur pada Idul Fitri kali ini Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur dengan Forkominda dan seluruh tokoh masyarakat sholat Idul Fitri bersama-sama di Masjid Agung. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Musabaqah Tilawatil Quran ke-18 tingkat Kabupaten Empat Lawang resmi dibuka. Perhelatan MTQ tingkat kabupaten ini dibuka langsung oleh PJ Bupati Empat Lawang, Fauzan Hoiridanin. Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kabupaten Empat Lawang yang ke-18 kembali digelar. Acara yang dihadiri oleh ratusan peserta dari seluruh kecamatan ini berlangsung di halaman kantor Camat Lintang Kanan. Berbagai lomba digelar dalam acara ini diantaranya yakni tilawah, tahfiz, tafsir, dan lomba lainnya.
Selain gelaran kompetisi, acara ini juga diisi dengan tausiah dari Ustadz Zaki Mirza dengan tema ceramahnya mencintai Al-Quran sebagai sumber inspirasi kehidupan. Seusai membuka acara secara resmi, PJ Bupati Empat Lawang Fauzan Hoeri dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia dan peserta atas kontribusinya atas terselenggaranya perhelatan MTQ ke-18. PJ Bupati juga menekankan bahwa MTQ ini dijadikan momentum untuk membumikan Al-Quran di tengah masyarakat agar terciptanya generasi Quran yang unggul secara spiritual dan intelektual. Boleh kita iringi dengan tepuk tangan yang meriah? Kita foto dulu. Ada handphonenya satu di titik. Baik, kita lanjut lagi Ustaz. Karena waktu semakin menjelang zuhur. Baik Bapak Ibu, yang terakhir Ustaz, kami masih mau kami mau masih tergolong dari ahlul Quran, keluarga Allah. Dari Empat Lawang, Arwen Zatoni Saputra, TV One mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Toha, Bupati Kabupaten Musi Banyuasin, mengucapkan selamat atas memudaranya program kabar Sumbaksel di TV One. Semoga dengan tayangan program ini dapat mendukung, menginformasikan berita yang aktual dan terpercaya. TV One memang beda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat atas udaranya program berita kabar TV One Sumbaksel. Semoga program berita ini dapat mendukung keterbukaan informasi publik dari lintas stakeholder serta menyambung aspirasi masyarakat. TV One memang beda. Pemirsa, menjelang bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, PJ Bupati Empat Lawang Fauzan Hoerindianin secara resmi membuka Pasar Ramadan tahun 2025 yang dipusatkan di halaman kantor pemerintahan Kabupaten Empat Lawang. Pemerintah Kabupaten Empat Lawang menggelar kegiatan rutin tahunan berupa Pasar Ramadan. Pasar Ramadan kali ini diselenggarakan di halaman kantor Bupati Empat Lawang sepanjang bulan suci Ramadan. Selain menyediakan puluhan stan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang akan berjualan takjil serta beragam produk UMKM lokal, Pemkab Empat Lawang juga melakukan pengawasan terhadap harga maupun kehigienisan makanan yang dijual para pedagang. Stan pedagang dibuka mulai pukul 14 hingga tibanya waktu berbuka puasa. Tampak aneka makanan dan minuman terpajang di hampir setiap stan, mulai dari minuman dingin hingga lauk pauk untuk keperluan berbuka puasa. Hari ini kita dalam rangka memeriahkan Ramadan Barokah dalam bentuk Bazar Ramadan yang kerjasama pemerintah daerah melalui DWP, PKK dan seluruh perangkat daerah. Jadi hari ini mandiri kita OPD disiapkan stand tempat mereka isi, kemudian mereka lelang bazar itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ini hari dari Empat Lawang, Arwen Zatoni Saputra, TV One mengabarkan. Ibadah umroh semakin banyak diminati masyarakat di tengah banyaknya antrian pergi haji hingga puluhan tahun. Biro Travel Umroh menjadi sasaran utama yang dipilih oleh masyarakat untuk pergi ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah umroh. Ibadah umroh yang diberangkatkan kali ini dari kalangan pedagang rumahan dengan cara menabung setiap hari. Salah satu travel umroh Samira saat ini memberangkatkan 36 jemaah umroh masyarakat Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan ke Tanah Suci. Kegiatan kita hari ini, Bu,
Apa Bu? Kita membawa jamaah sebanyak 36 dari UMKM dan para petani, juga termasuk ada pengusaha-pengusaha yang ikut bergabung dengan mitra kita Samira. Dengan hasil UMKM usaha kecil yang dikelola masyarakat Ibu ya? Ya, banyak usaha kecil, dia merasa bahwa orang yang mampu bisa umroh. Tetapi karena tekad kita yang bulat, bisa berangkat umroh bareng dengan tabungan yang kita tarik setiap hari. Asal ada niat bisa berangkat umroh ya Bu ya? Ya, insya Allah. Ibu ya. Dari usaha rumah makan sederhana, kami bisa menabung sehari-hari, yaitu kisaran antara 20.000, itu kami bisa menabung untuk ikut program dari umroh bersama Samira. Para jemaah umroh yang berangkat dari kalangan masyarakat kecil yang memiliki niat untuk berangkat umroh dengan cara menabung. Tabungan yang dikumpulkan oleh masyarakat berkisar Rp20.000 hingga Rp30.000 dari hasil usaha kecil masyarakat. Dari Musirawas, Rudi Rediansyah, TV One mengabarkan. Pejabat Bupati Empat Lawang Fauzan Hoiridanin menghadiri kegiatan simulasi pengamanan pemungutan suara ulang atau PSU Pilkada Empat Lawang tahun 2025. Dalam rangka cipta kondisi sebelum dan saat pelaksanaan maupun pasca pemungutan suara ulang pada Pilkada Empat Lawang tahun 2025, jajaran Kepolisian Resort Empat Lawang menggelar simulasi pengamanan baik kepada peserta pasangan calon maupun kondisi Empat Lawang secara keseluruhan. Simulasi ini melibatkan personil gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, serta Linmas, dengan tujuan memastikan kesiapsiagaan personil dalam menghadapi gangguan keamanan dalam pelaksanaan agenda PSU. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana koordinasi antar unsur Forkopimda untuk menyatukan strategi pengamanan dan penanganan situasi darurat pada hari H pemungutan suara. Baik, terima kasih ya. Kita sudah memasuki tahapan-tahapan kepada PSU ya, suara ulang. Kami selaku yang diberikan amanah pada saat ini sebagai pejabat bupati akan terus berkomunikasi, berkoordinasi, bersinergi dengan semua unsur pelaksana. Ada Bawaslu, ada KPU Bawaslu, ada TNI Polri, kemudian kepada seluruh masyarakat. Kami hanya memberikan himbauan agar tetap menjaga kondusivitas wilayah, baik kepada para kandidat, para pendukung, para simpatisan, dan semua yang terlibat dalam pelaksanaan pilkada. Satu jargon kita, PSU Empat Lawang aman, damai, kondusif. Sebagai Kepala Daerah, PJ Bupati Empat Lawang Fauzan Hoiridanin hadir secara langsung untuk memberikan support agar pelaksanaan PSU berjalan dengan aman dan damai. Dari Empat Lawang, Arwin Zatoni Saputra, TV One mengabarkan. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Empat Lawang menggelar sholat Idul Adha tahun 2025 di halaman kantor Bupati Empat Lawang. Sholat Idul Adha diikuti oleh PJ Bupati, Forkopimda, dan masyarakat. Pejabat Bupati Empat Lawang Fauzan Hoiridanin melaksanakan sholat Idul Adha 1446 Hijriah atau tahun 2025 bersama ratusan masyarakat di lapangan Pemkab Empat Lawang. Selamat Ketua DPP dan seluruh jamaah di Kabupaten Bogor. Marilah kita senantiasa bertindak sebagai imam sekaligus khatib sholat Idul Adha kali ini yaitu Ustadz Yusuf, ulama karismatik dari Kabupaten Lahad. Dalam khotbahnya, Ustadz Yusuf mengingatkan pentingnya nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial dalam kehidupan berbangsa dan beragama. Sementara itu, PJ Bupati Empat Lawang Fauzan Hoiridanin mengatakan, Idul Adha bukan hanya tentang ibadah kurban, tetapi momentum untuk memperkuat solidaritas dan kepedulian terhadap sesama, terutama masyarakat yang kurang mampu. Pada momen Idul Adha tahun ini, Pemkab Empat Lawang menyerahkan belasan ekor sapi dan kambing sebagai hewan kurban dan disebarkan ke 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Empat Lawang. Melaksanakan sholat Idul Adha di Kabupaten Empat Lawang di kantor Bupati, alhamdulillah sudah dilaksanakan. Mudah-mudahan semangat Idul Adha, semangat berkorban ini akan menjadikan Kabupaten Empat Lawang lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang.
Mewakili pemerintah, masyarakat, dan keluarga secara pribadi, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah 2025. Masih. Allahu Akbar. Dari Palawang, Arwin Zatoni Saputra TV One mengabarkan.